Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 diterbitkan Menteri Nadiem Makarim pada 3 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang polemik Permendikbud soal kekerasan seksual. Berikut argumen pro dan kontra dari seluruh anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani dengan NIM 210301011 jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian. Kalau menurut saya mendukung karena di mana tujuannya agar tidak adanya kekerasan seksual di dalam kampus, agar kampus menjadi tempat yang aman dan kondusif untuk proses pembelajaran dan penerapan Tridharma di perguruan tinggi, di mana kekerasan yang perak di perguruan tinggi. Kasus pelecehan seksual itu memang ada dan memang nyata. Korban tidak mau berbicara karena tidak adanya hukum yang melindungi kekerasan seksual di lingkungan kampus tersebut. Adapun yang diharapkan Permendikbud ini adalah agar kampus-kampus sudah mulai berani dan komitmen menindaklanjutkan kasus ini dengan serius mengenai kekerasan seksual. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rio Imamul Umam, NIM 210308091. Kalau menurut saya sangat mendukung apa yang telah diputuskan oleh Menteri Permendikbud terkait aturan terhadap penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal ini dikarenakan bahwa definisi kekerasan seksual dapat memicunya terjadi banyak polemik, sehingga aturan pencegahan kekerasan seksual diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Maka dari pendampingan, perlindungan, hingga konseling wajib dilakukan. Saya Nurul Hafizah 19 Taurus, dan di sini saya pro terhadap Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Di mana kita tahu bahwa banyak tindak pelecehan seksual di masyarakat, terkhususnya di lingkungan perguruan tinggi, sehingga menurut saya dengan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini akan menjadi upaya pencegahan serta diharapkan dapat menuntaskan tindak pelecehan seksual di masyarakat, terlebih di area perguruan tinggi, agar terciptanya rasa keamanan terkhusus para wanita di Indonesia. Saya Muhammad Tohir Sirait mendukung dan setuju dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Sebab dengan disahkannya Permendikbud tersebut ada payung hukum yang melindungi dan memperkuat posisi para mahasiswi atau perempuan dari ancaman predator kekerasan seksual. Mengapa? Bukan rahasia umum lagi bahwasanya di lingkungan kampus sering dan acap kali terjadi kekerasan seksual yang mengancam para mahasiswi dan perempuan, dan penanganan hukumnya terkesan lamban dan cenderung bahkan banyak dari pihak universitas atau rektorat yang menutupi kasus tersebut yang dilakukan oleh oknum dosen. Menanggapi Permendikbud tersebut melegalkan zina, saya tidak setuju karena sesuai dengan namanya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jika itu dikatakan melegalkan zina, maka ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur tentang itu dan bukan diatur di Permendikbud. Nama saya Fahri Fadil, di sini saya pro terhadap Permendikbud nomor 30 tahun 2021 karena menurut saya itu merupakan langkah progresif yang dilakukan pemerintah di tengah maraknya kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan juga itu merupakan jawaban atau dorongan tersendiri bagi kampus-kampus agar lebih tegas dan lebih serius lagi dalam menghadapi masalah kekerasan seksual. Dan juga menurut saya Permendikbudristek ini sudah sangat komprehensif karena tidak terfokus pada penanganan korban, melainkan juga terfokus pada pendampingan, pencegahan, dan juga pemulihan hak-hak korban, yang mana itu merupakan fokus utama dalam menyelesaikan kekerasan seksual. Saya setuju karena adanya peraturan Permendikbud tersebut dapat mencegah terjadinya kekerasan asusila di lingkungan kampus. Namun saya tidak setuju dengan adanya frasa yang menekankan bahwasanya kekerasan tersebut dianggap suatu pelanggaran ketika tidak adanya persetujuan dari korban, di mana di sisi lain secara bersamaan menekankan ketika si korban setuju, hal itu bukanlah sebuah pelanggaran. Hal itu dapat menyimpang dari norma asusila dan norma-norma agama.
Saya Hana Latara Windoryo Lesinaga, saya kontra terhadap isi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001 terkhusus pada pasal 5 ayat 2B yang berbunyi kekerasan seksual yang sebagaimana dimaksud memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Menurut saya, penggunaan frasa tanpa persetujuan korban kurang tepat. Karena jika frasa tersebut dibalik, maka dapat disimpulkan kekerasan seksual yang sebagaimana dimaksud memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja dan mendapatkan persetujuan korban tidak disebut sebagai kekerasan seksual. Hal ini dapat menyebabkan terjadi kesalahpahaman di kehidupan bermasyarakat. Masyarakat akan menganggap jika hal itu dilakukan, itu tidak disebut sebagai kekerasan seksual dan tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Dengan pemikiran tersebut, akan ada banyak hal yang kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama, meningkatnya angka pelecehan seksual. Yang kedua, hamil di luar nikah. Yang ketiga, pernikahan dini. Bahkan yang terakhir, perceraian di negara Indonesia semakin meningkat. Menurut saya, hal ini sangat merugikan kaum perempuan. Saya tidak setuju dengan isi Permendikbudristek karena saya tidak menemukan keadilan di sini sebagaimana bunyi dari sila kelima pada Pancasila. Jadi saya menolak isi dari Permendikbudristek. Saya berpendapat bahwa Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu justru menyediakan ruang legalisasi zina atau seks bebas di lingkungan kampus. Karena pada pasal 5 dalam Permendikbudristek tersebut bisa dimaknai legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Hal ini berimplikasi selama tidak ada pemaksaan, penyimpangan tersebut menjadi benar dan dibenarkan meskipun dilakukan di luar pernikahan yang sah. Perkenalkan, nama saya Vina Estetika Bangun, NIM 21030817. Di sini saya kontra terhadap Permendikbudristek. Karena menurut saya isi dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sedikit ambigu. Tidak ada kepastian hukum terlihat di Permendikbudristek, sebagaimana bunyi pasal 28B ayat 1. Seharusnya meminta kepada pemerintah agar mencabut setidak-tidaknya mengevaluasi, merevisi peraturan Mendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Efreli Natasha Panggabean. Saya tim kontra terkait Permendikbud kekerasan seksual di kampus. Persepsi dari Permendikbud ini seperti melegalkan free sex atau pergaulan bebas, di mana melakukan hubungan seksual tanpa ikatan yang sah merupakan tindakan yang melanggar norma-norma agama, serta sangat jauh dari nilai Pancasila, dan cenderung pada nilai liberalisme yang merupakan bukan nilai dari negara kita, Indonesia. Terlepas dari kata terpaksa atau tidaknya, korban melakukan hubungan seksual ini seharusnya tetap ditindak dengan tegas oleh semua pihak. Kekerasan seksual sangat berdampak pada keadaan mental korban yang dilecehkan. Jika hal ini tidak ditindak dengan tegas, hal yang tidak diinginkan akan terjadi, seperti korban yang melukai diri sendiri, lingkungan yang tidak menerima korban, dan mengakibatkan adanya pembulian. Dan masih banyak lagi kemungkinan terburuknya. Maka dari itu, kita semua harus sepakat dalam menghapuskan tindakan kekerasan seksual ini. Bukan hanya di kampus, tapi di lingkungan masyarakat dan sekolah juga. Sekian argumen pro dan kontra dari masing-masing anggota kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.